Di setiap kota ada lorong yang tak pernah disebut dalam peta. Di balik pasar, di bawah rumah tua, atau di antara pohon yang tak pernah tumbuh lurus. Ada suara yang menunggu untuk dikenang. Cerita ini bukan hanya tentang rasa takut. Ini tentang ingatan yang menolak dilupakan. Tentang bayangan yang tak bisa diusir oleh cahaya. Selamat datang di cerita bocil Suraktober. Suraktober bukan bulan biasa. Ini saat lorong-lorong tua membuka pintu yang tak pernah ditutup sepenuhnya. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di cerita bocil. Karena ini sudah masuk bulan Oktober, kita ada di Suraktober. Suraktober adalah gabungan dari surah, bulan sakral Jawa, dan Oktober. Dan cerita bocil akan membacakan cerita horor fiksi. Sebelum kita masuk ke lorong malam ini, pastikan kamu sudah menyalakan cahaya dan tekan tombol like serta subscribe. Karena di cerita bocil, setiap klik membuka satu bayangan baru. Cerita kita di awal Suraktober ini berjudul Lorong Gelap di Pasar Turi. Bayangan di cermin. Surabaya malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lampu jalan di depan pasar Turi berkedip pelan, seolah enggan menyala sepenuhnya. Becak tua melintas perlahan, roda berderit, pengayuhnya membungkus tubuh dengan jaket lusuh. Di balik gerbang besi berkarat, lorong utara pasar berdiri bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar tidur. Kita menatap gerbang itu dengan rasa campur aduk. Ia tahu cerita tentang lorong gelap, tentang pedagang tua yang ditemukan tewas dengan mata terbuka lebar, tentang suara langkah kaki yang terdengar meski tak ada siapapun. Tapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Ia menyalakan kamera. Oke guys, ini dia. Lorong utara Pasar Turi, katanya sih angker. Tapi kita buktikan sendiri. Pintu besi itu tak terkunci. Hanya rantai tua yang tergantung longgar. Dita mendorongnya perlahan. Bunyi engsel berderit menyambutnya seperti bisikan. Di dalam, lorong itu gelap dan lembab. Rak-rak kayu tua berdiri berderet, dipenuhi peti besi dan kain-kain batik yang warnanya telah pudar. Di ujung lorong, berdiri sebuah cermin besar, berbingkai ukiran naga. Cermin itu bersih, terlalu bersih untuk tempat seberdebu ini. Dita mendekat. Ia mengarahkan kamera ke cermin, lalu menatap bayangannya sendiri. Bayangan itu tersenyum. Dita mundur. Apa tadi? Bayangan itu melangkah keluar dari cermin. Lorong berubah, rak-rak menghilang, digantikan dinding batu dengan ukiran aksara Jawa dan Hanzi. Aroma cengkeh terbakar memenuhi udara. Suara gamelan retak terdengar dari kejauhan. Dita berlari, tapi lorong itu bukan lorong biasa lagi. Ia telah masuk ke ruang antara tempat sejarah dan bayangan bertemu. Di tengah lorong, seorang anak kecil berdiri, menggunakan baju lurik, wajahnya pucat, matanya kosong. Lalu ia mulai menyanyikan lagu Jawa kuno dengan nada sumbang. Dita menatapnya, tubuh gemetar. Siapa kamu? Anak itu hanya tersenyum. Kamu sudah memanggil kami, sekarang kamu harus menyelesaikan lagu itu. Kisah ini dialami oleh Dita Larasati yang berusia 24 tahun, pekerjaannya vlogger dan peneliti budaya urban. Berasal dari Malang, Jawa Timur. Motivasinya mencari jejak budaya yang terlupakan dan membuktikan bahwa mitos lokal menyimpan gelaran tersembunyi. Dita kehilangan ibunya saat kecil dalam kecelakaan misterius di sebuah pasar tua. Sejak itu, ia sering bermimpi tentang lorong gelap dan suara anak kecil menyanyikan lagu Jawa. Ia menekuni dunia konten budaya sebagai cara untuk menghadapi ketakutannya sendiri. Lagu yang terlupakan. Lorong itu tak lagi sunyi. Ia bernyanyi. Dita berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, anak kecil berbaju lurik menyanyikan lagu Jawa kuno dengan nada sumbang lirih, tapi menusuk. Suara itu seperti berasal dari bawah tanah, dari masa yang tak dikenal. Dita tak mengerti liriknya, tapi hatinya terasa ditarik. Seolah lagu itu mengenalnya lebih dari dirinya sendiri. Siapa kamu? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Anak itu tak menjawab. Ia hanya terus bernyanyi, matanya kosong tapi senyumannya tenang. Di sekeliling mereka, lorong berubah. Dinding batu dipenuhi ukiran aksara Jawa dan Hanzi, menyala samar dalam cahaya kuning kehijauan. Rak-rak kayu menghilang, digantikan oleh altar kecil dengan dupa yang menyala sendiri. Dita melangkah mundur, tapi bayangannya tetap di tempat. Ia menatap cermin naga di ujung lorong. Bayangannya tersenyum, lalu melangkah keluar dari cermin. Tubuh Dita membeku. Bayangan itu menyerupainya, tapi matanya merah dan kulitnya tampak seperti kabut yang bergetar. Ia berjalan pelan, mendekati Dita, lalu berhenti di depan anak kecil. Anak itu berhenti bernyanyi.
Ia menatap bayangan Dita, lalu menoleh ke arah ukiran di dinding. Di sana, lirik lagu lain mulai muncul, seolah diukir oleh tangan yang tak terlihat. Dita mendekat, ia membaca pelan. Sangkan paraning dumadi, suara kang suci, bali marang cahya. Barono pernah menyebutnya saat Dita mewawancarainya di kios jam tua. Kalau kau sudah masuk lorong itu, jangan lupa lagu penutupnya. Kalau tidak, bayanganmu akan tinggal di dunia dan kau akan hilang. Dita menutup mata. Ia mulai menyanyikan bait itu pelan dengan suara bergetar. Bayangannya berteriak, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Anak kecil itu ikut bernyanyi. Nadanya kini jernih seperti gamelan yang dimainkan di pagi hari. Lorong bergetar, cermin naga menyala terang. Ukiran di dinding memudar, bayangan Dita pecah menjadi cahaya, lalu menyatu kembali ke tubuhnya. Dita terjatuh, nafasnya berat. Saat ia membuka mata, lorong itu telah kembali seperti semula rak kayu, peti besi, dan debu. Tapi cermin naga hilang. Ia keluar dari lorong, matahari pagi menyambutnya. Pasar turi mulai ramai, suara pedagang dan becak mulai terdengar. Tapi Dita tahu, ia tak lagi sama. Di kanal YouTube-nya, video baru muncul, lagu Jawa yang membuka gerbang waktu. Dan di komentar, satu kalimat muncul berulang-ulang. Aku juga pernah mendengar lagu itu di mimpi. Bayangan yang menyebar. Dita duduk di kamar kosnya, menatap layar laptop yang menampilkan video terakhir dari lorong. Ia tak ingat mengunggahnya, tapi di sana ia terlihat jelas menyanyikan lagu Jawa kuno di depan cermin naga. Dengan mata tertutup dan wajah tenang. Di kolom komentar, puluhan orang menulis hal yang sama. Aku pernah dengar lagu itu di mimpi. Kenapa bayanganku berubah setelah nonton ini? Ada suara anak kecil di kamar saya semalam. Dita menutup laptop, nafasnya berat. Sejak keluar dari lorong, ia merasa berbeda. Bayangannya kadang bergerak lebih cepat dari tubuhnya. Ia mulai mendengar suara gamelan lirih saat malam tiba. Dan yang paling mengganggu, ia mulai mengingat hal-hal yang bukan miliknya. Kenangan orang lain, wajah-wajah asing, lorong-lorong yang tak pernah ia kunjungi. Ia kembali ke pasar turi, berharap bertemu Mbah Rono. Tapi kios jam tua itu kosong. Hanya ada secari kertas di meja. Bayanganmu belum sepenuhnya kembali. Lagu penutup hanya menutup satu pintu. Tapi lorong-lorong lain telah terbuka. Dita menatap lorong utara. Pintu besi itu kini terkunci rapat, dipaku dengan kayu dan kain mori putih. Tapi suara dari dalam masih terdengar bisikan, nyanyian, dan suara roda beca yang berderit meski tak ada beca yang lewat. Di malam berikutnya, Dita menerima pesan dari seorang penonton kanalnya. Seorang anak SMA dari Semarang. Ia menulis, "Kak, aku nyanyikan lagu itu di rumah. Sekarang bayanganku berdiri di depan pintu kamar." Ia tersenyum. Dita tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Lagu itu telah menyebar, dan setiap orang yang menyanyikannya membuka satu lorong baru. Penjaga lorong. Dita tak bisa tidur malam itu. Lagu penutup masih bergema di kepalanya, tapi kini terdengar berbeda, lebih cepat, dan lebih gelap. Ia mulai mencatat pola-pola mimpi yang dialaminya sejak keluar dari lorong. Semua mimpi berujung pada satu hal, pintu tua, suara anak kecil, dan bayangan yang tak mau pergi. Ia memutuskan untuk mencari Mbah Rono. Lewat kenalan lama di komunitas sejarah Surabaya, ia menemukan alamat rumahnya di daerah Peneleh. Rumah tua itu dipenuhi jam antik, dan di ruang tamu, Barono duduk menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Bayanganmu belum tenang, kata Barono tanpa menoleh. Lorong itu bukan satu-satunya. Ada lorong-lorong lain di kota lain dan mereka mulai terbuka. Dita duduk perlahan. Kenapa lagu itu bisa menyebar? Karena kamu menyanyikannya dengan hati. Lagu itu bukan mantra. Ia adalah ingatan, dan ingatan bisa menular. Mbah Rono membuka laci dan mengeluarkan buku tua berbahasa campuran Jawa dan Hanzi. Di dalamnya tercatat nama-nama penjaga lorong dari berbagai kota. Semarang, Solo, Banyuwangi, bahkan Magelang. Setiap kota memiliki satu anak kecil yang menyanyikan lagu yang berbeda, tapi semua lagu berujung pada cermin. Penjaga lorong bukanlah manusia, lanjut Marono. Mereka adalah bayangan sejarah. Mereka menjaga agar masa lalu tak tumpah ke masa kini. Tapi sekarang mereka mulai kehilangan kendali. Dita menatap halaman terakhir buku itu. Di sana tertulis satu kalimat tentang tinta merah. Jika semua lagu dinyanyikan, gerbang utama akan terbuka. Ia tahu ini bukan lagi tentang lorong di pasar turi. Ini tentang sesuatu yang telah menunggu untuk dibuka selama ratusan tahun. Dan ia telah menjadi bagian dari kuncinya. Lorong di Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Kota kecil yang tenang, dikelilingi pegunungan dan sejarah yang dalam. Di
Di bawah bayang Candi Borobudur terdapat sebuah pasar tua bernama Pasar Jowinangun. Di sana, lorong sempit di belakang kios jamu telah lama ditutup dengan papan kayu dan paku besar. Warga menyebutnya Lorong Sengkala. Dita tiba di Magelang setelah menerima pesan dari seorang penonton kanalnya bernama Rani. Gadis itu mengaku mendengar lagu Jawa kuno di lorong pasar dinyanyikan oleh anak kecil yang tak pernah terlihat keluar. Ia merekam suara itu, dan saat diputar ulang, lagu itu berubah menjadi lagu penutup yang Dita nyanyikan di Pasar Turi. Dita bertemu Rani di perpustakaan kota. Gadis itu pucat, matanya lelah. Aku nyanyikan lagu itu, Kak. Sekarang bayanganku berdiri di depan cermin kamar setiap malam. Ia tak bicara, tapi ia menunggu. Mereka pergi ke Pasar Jawinangun malam itu. Lorong Sengkala tampak biasa, tapi udara di sekitarnya dingin dan berat. Dita mendekat, menyentuh papan kayu. Lagu itu terdengar lagi lirih seperti dinyanyikan dari dalam tanah. Papan itu terbuka sendiri. Di dalam lorong, mereka menemukan altar kecil dengan ukiran bunga teratai dan cermin bundar berbingkai kayu jati. Di depan cermin, berdiri seorang anak laki-laki mengenakan ikat kepala dan baju lurik. Ia menyanyikan lagu yang berbeda, tapi nadanya sama memanggil, mengingat, membuka. Dita menatap Rani. Kamu harus menyanyikan lagu penutup, tapi kali ini kamu harus menyanyikannya bersama bayanganmu. Rani menutup mata. Ia mulai bernyanyi. Bayangannya muncul di cermin, tersenyum, lalu melangkah keluar. Tapi kali ini, ia tak menyerang. Ia duduk di samping Rani, menyanyikan lagu yang sama. Lorong bergetar, cermin menyala, ukiran teratai berubah menjadi aksara Jawa. Sangkan paraning dubadi, ingen di cahyo ana swara. Rani membuka mata. Bayangannya telah menyatu. Tapi di dinding lorong muncul ukiran baru, nama-nama kota lain. Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Denpasar. Dita tahu ini belum selesai. Lorong-lorong lain menunggu. Lagu-lagu lain ingin diingat. Dan ia telah menjadi penjaga baru. Lagu yang tak pernah usai. Dita berdiri di atas bukit kecil di Magelang, memandang ke arah kota yang mulai diselimuti kabut malam. Di tangannya, buku tua peninggalan Barono telah penuh dengan catatan baru nama-nama lorong, lirik-lirik lagu, dan wajah-wajah anak kecil yang pernah ia temui. Ia telah menyusuri lorong-lorong di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan kini Magelang. Tapi satu hal tetap sama. Setiap lagu membuka pintu, dan setiap pintu membawa bayangan. Ia tahu tugasnya bukan lagi menutup lorong, tapi menjaga agar lagu-lagu itu tak dilupakan. Karena di balik setiap lagu, ada sejarah, ada jiwa, ada ingatan yang menunggu untuk dikenang. Di malam itu, Dita menyanyikan lagu penutup untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, ia menyanyikannya bukan untuk menutup gerbang. Ia menyanyikannya untuk mewariskan. Di layar kanal YouTube-nya, video terakhir muncul. Lagu Jawa untuk mereka yang pernah bermimpi. Tak ada penjelasan, hanya suara gamelan lembut, nyanyian anak kecil, dan bayangan Dita yang perlahan memudar di depan cermin naga. Dan di berbagai kota, anak-anak mulai menyanyikan lagu yang tak pernah diajarkan di sekolah. Lagu yang hanya bisa diingat oleh mereka yang tak pernah masuk lorong. Gerbang yang tak pernah benar-benar tertutup, ia hanya menunggu suara yang tepat. Suara yang tersisa. Berapa tahun telah berlalu sejak Dita menghilang dari dunia maya. Kanal YouTube-nya tak lagi aktif, tapi video-videonya tetap beredar, dibagikan diam-diam oleh mereka yang pernah bermimpi. Lagu-lagu Jawa kuno yang dulu hanya dikenal oleh segelintir orang, kini mulai dinyanyikan kembali di sekolah, di pertunjukan seni, bahkan di lorong-lorong pasar yang dulu dianggap biasa. Di sebuah desa kecil di lereng Merapi, seorang anak laki-laki duduk di depan cermin tua. Ia menyanyikan lagu yang tak pernah diajarkan oleh siapapun. Ibunya bertanya, "Kamu belajar dari mana lagu itu?" Anak itu hanya tersenyum. "Aku dengar dari mimpi. Ada kakak perempuan yang mengajarkannya. Namanya Dita." Di tempat lain, seorang peneliti budaya menemukan buku tua berisi lirik-lirik yang tak tercatat dalam arsip resmi. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta pudar, "Bayangan bukan untuk ditakuti. Ia adalah bagian dari cahaya yang belum kita pahami." Dan di lorong-lorong yang dulu gelap, suara anak-anak mulai terdengar lagi, bukan sebagai panggilan, tapi sebagai pengingat bahwa sejarah bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup, bernyanyi, dan menunggu untuk dikenang. Cerita kali ini telah usai, tapi bayangan belum pergi. Jika kamu ingin menyusuri lorong berikutnya, nyalakan cahaya dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita Bocil Sur Oktober selanjutnya.
Tidak sabar ketemu kalian di cerita selanjutnya. Bye!